Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu, ya. Tolong ketua kelas dipimpin doa teman-temannya. Siap. Sebelum belajar berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo. Nah, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Gimana hari ini? Sudah sarapan atau belum? Nah, bagus. Ada yang belum? Udah semua ya? Ya, bagus. Emang alangkah baiknya sebelum berangkat sekolah itu kita sarapan dahulu ya, supaya perut kita tidak kosong ya. Jadi kalau perut kita tidak kosong, kita akan lebih fokus dan belajarnya akan lebih baik ya. Ini ada yang tidak masuk? Ada siapa yang tidak masuk? Rival. Nifal. Nifal kenapa? Sakit. Baik, selain Nifal ada? Nifal aja? Ya, ya udah. Bagus. Kita doakan semoga Nifal lekas sembuh dan bisa masuk sekolah kembali ya. Amin amin ya robbal amin ya, ya. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara ya. Kita mari bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal? Ya, kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, nah pendukungmu, patriot proklamasi. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu ingin membuat kesepakatan, ya, kesepakatan untuk pembelajaran hari ini. Ya, Ibu bikin 3 kesepakatan, ya. Kesepakatan pertama, ya, kalau Ibu sedang berbicara, kalian diam, ya. Kalau ada teman kamu yang maju ke depan atau ada yang bertanya, kamu diam dan memperhatikan, ya. Nah, satu lagi, kalau Ibu bertanya, kamu menjawab. Oke? Tepuk semangat. Semangat. Tepuk P5. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Tepuk fokus. Ahad. Mengingat fokus. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ya, kemarin kita sudah belajar wujud benda. Ya, kita kemarin belajar wujud benda. Nah, itu ada berkaitan dengan materi kita hari ini. Kalau kemarin kita belajar tentang wujud benda ada berapa? Ada 3. Yang pertama, ya, ada benda padat. Yang kedua, benda cair. Yang ketiga, gas. Ya. Materi hari ini berkaitan dengan kemarin. Nah, kalau sekarang tentang perubahan wujud bendanya. Ya, dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, itu berkaitan antara satu sama yang kita pelajari hari ini. Ya, tujuan pembelajarannya itu yang pertama. Ya, yang pertama. Nanti kalian akan dapat menganalisis, ya, menganalisis perubahan wujud benda padat, benda cair, dan benda gas.
Nah, setelah kamu dapat menganalisis, kamu juga dapat menggambarkan atau mendeskripsikan atau membedakan ya antara perubahan wujud benda ya. Nanti juga melalui percobaan ya kalian akan membuktikan kalau bahwa perubahan wujud gas itu perubahan wujud benda itu ada. Silakan dikeluarkan buku paketnya, buku paket IPAS-nya. Ya, silakan dibuka bukunya halaman 30. Ya. Apakah wujud benda bisa berubah? Bisa atau tidak? Bisa, ya betul wujud benda itu bisa berubah. Contohnya apa yang kamu ketahui? Ya, betul. Batu. Es batu itu perubahan wujud. Ya, wujudnya apa? Iya, betul. Ya, dari padat ke cair ya. Silakan kamu amati, kamu perhatikan dan kamu simak ya. Nanti ada pertanyaan dari Ibu. Oke? Ya, silakan diperhatikan. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Iya, benar ya. Oke, dari video yang kamu simak tadi, yang kamu tonton, ya, yang kamu perhatikan. Videonya membahas tentang apa sih? Oke? Apa? Ya, tentang perubahan wujud benda, ya. Nah, dari yang video kamu simak tadi, yang kamu perhatikan, ya, perubahan wujud benda ada berapa? Ada 6, ya. Siapa yang tahu yang pertama? Ya, Alula. Menguap. Yang kedua, membeku. Yang ketiga, mencair. Ya, siapa lagi? Ya. Selanjutnya, menyublim. Betul. Menyublim. Nah, selanjutnya, mengkristal. Betul. Mengkristal. Satu lagi, mengembun. Ya, betul. Perubahan wujud benda ada 6. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu buat teman kalian yang sudah menjawab. Oke, ya. Nah, di sini ada macam-macam perubahan wujud benda. Sama seperti yang sudah teman kamu tadi sebutkan. Ya, ada mencair, ada membeku, ada menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Ya. Pertama itu ada mencair atau meleleh. Ya. Mencair adalah bentuk perubahan wujud dari padat ke cair. Ya. Proses meleleh atau mencair terjadi saat zat padat berubah menjadi cair karena energi panas. Nah, contohnya ini ada gambar. Ya, ada gambar apa? Es krim dan lilin ya. Nih, Ibu contoh, Ibu bawa lilin. Ya. Yang kita coba nyalakan ya lilinnya. Nah, ini kita nyalakan. Nah, ini lilin sedang dibakar ya. Kalau kita tunggingkan atau lilinnya dibakar, dia akan ada yang netes. Awas, hati-hati, ini panas ya. Ini ada yang menetes. Nah, ini ada proses terjadinya mencair atau meleleh ya. Nah, lilin yang sudah misal Ibu bakar lagi. Nah, Ibu bakar lagi. Ibu bakar. Nah, ini kan ada meleleh ya. Nah, kita tunggingkan ada meleleh. Ya, lihat, ada meleleh. Ya kan? Ini panas, hati-hati. Nah, lilin yang sudah meleleh ini, kalau lama-kelamaan, dia akan membeku atau mengeras kembali. Nah, berarti kalau mengeras kembali dari cair ke keras, itu namanya apa? Membeku.
Coba tolong, ada yang bisa baca? Ya, Dava silakan. Ya, betul. Karena kehilangan energi panas. Contoh sama lilin ini tadi. Saat dia terkena panas, dia meleleh. Nah, saat dia tidak terkena energi panas, dia membeku. Dia keras kembali karena kehilangan energi panas. Ya, contoh lainnya. Saat pembekuan air di freezer, dia akan jadi es batu. Nanti saat dimasukkan ke freezer, dia akan membeku kembali karena kehilangan energi panas karena dimasukkan ke freezer, ya. Itu mencair dan membeku. Menguap itu, proses menguap yaitu ketika zat cair menjadi gas, ya, dengan bantuan energi panas. Contohnya apa? Nah, ini contoh. Ketika merebus air, maka saat mendidih akan mengeluarkan uap, ya. Jadi kamu saat di kompor memasak air, nah dia akan mendidih. Nah, mendidih itu keluar asap. Nah, itu nanti proses perubahan wujud benda menguap. Nah, mengembun adalah ketika zat berubah dari gas ke cair karena kehilangan energi panas, ya. Contohnya apa? Embun pada daun, ya, daun yang ada di pagi hari. Atau menyublim adalah perubahan zat dari padat ke gas tanpa melalui fase cair, ya. Dia jadi habis tapi tidak melewati fase cair. Contohnya kapur, barus, atau kamper yang ada di mengkristal. Kita ulang, adalah proses perubahan zat dari wujud gas langsung menjadi wujud padat tanpa melalui fase cair. Ya, contohnya apa? Ya, berubahnya uap menjadi salju. Nah, yakin anak-anak ada yang ingin bertanya? Oke, Alula. Oh, memasak Indomie, ya. Alula bertanya, memasak Indomie, contoh perubahan wujud apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Nah, yang lebih tepat itu pertama menguap, betul. Kenapa menguap? Nah, karena sebelum masak Indomie kan kita merebus air dulu hingga mendidih. Nah, itu terjadi proses menguap. Setelah mendidih baru mie-nya dimasukkan ke air yang mendidih. Nah, mie-nya pertama bendanya apa? Padat. Padat kan mie? Ya, Indomie padat. Ya, terus kita masukkan ke dalam air yang mendidih. Dia akan lembek atau melunak. Ya, itu sama kayak kalau mencair, tapi kalau Indomie dia melunak. Jadi bisa kita makan. Jadi proses memasak Indomie itu ada dua perubahan. Yang pertama menguap, betul. Yang kedua ya mencair atau lembek, dia akan jadi lunak. Nah, begitu Alula, ya. Ya, kita tepuk tangan buat Alula sudah berani bertanya. Ibu ingin membagi kelompok, ya, untuk mengerjakan tugas, ya. Tugas diskusi kelompok. Oke, baik. Ibu bagi dulu kelompoknya, ya. Nah, ini kelompok 1. Yang ini kelompok 2. Yang ini kelompok 3 dan yang ini kelompok 4. Baik. Jadi di sini ada 4 kelompok. Ikan, silakan keluarkan alat dan bahan yang kemarin sudah Ibu suruh bawa atau kalian persiapkan. Silakan taruh di atas meja alat dan bahannya. Ibu bagikan LKPD-nya, ya. Untuk kelompok dari Ibu. Nanti koreknya ada dari Ibu, ya. Nanti Ibu yang menyalakan apinya. Nah, ini silakan dikerjakan. Buat kelompok 2. Nah, kan yang ini untuk kelompok berapa ini? 4. Dan ini untuk kelompok
4 ya. Tugasnya untuk kelompok 1 dan kelompok 2, silakan dibaca LKPD-nya ya. Langkah-langkahnya ya. Kelompok 1 dan 2 silakan melakukan uji coba ya. Uji coba di situ lilin dan es batu. Nanti es batunya dari ibu. Oke? Silakan tulis dulu nama kelompoknya dan nama anggotanya. Dan untuk kelompok 3 dan kelompok 4, silakan tulis dulu nama lengkap dan nama anggotanya. Nah, habis itu nanti kamu membuat peta konsep tentang wujud benda. Nah, ini silakan digunting ya, digunting dan ditempel. Oke? Ya, silakan berbagi tugas, siapa yang menggunting, siapa yang menempel, siapa yang menulis. Ya, silakan berdiskusi dengan kelompoknya. 1, ya boleh. Sini ibu nyalain dulu ya. Ya. Ini ibu ituin dulu, ya tuangin. Nah, ini es batunya ibu taruh di sini ya. Silakan diperhatikan. Oke. Nah, kelompok 2. Ya, ibu nyalakan dahulu. Ini es batunya untuk kelompok 2. Ya, silakan diperhatikan perubahan wujud benda es batu dan lilin. Ya, silakan saling berdiskusi ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Ya, lanjutkan digunting ya, digunting dan ditempel. Nanti bagi tugas yang menempel siapa, nanti yang menulis lagi siapa. Ayo. Ya, kalau dibakar terjadi perubahan wujud benda atau tidak? Perubahan wujud. Nah, terjadi perubahan wujud tidak dia? Ya, tungguin ya. Oke. Nah, itu ada asapnya kan? Ada keluar mendidih. Nah, itu namanya proses cakep. Proses ya menguap. Nah, itu kalau lama-lama dia airnya akan habis. Oke, udah selesai semuanya? Sudah, baik. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, baik. Selanjutnya kalau sudah semua, Ibu ingin kamu mempresentasikan hasil diskusi kamu ke depan. Ya. Nah, untuk temannya yang tidak maju atau belum maju, silakan memberikan tanggapannya seperti apa dari presentasi kelompok yang maju. Ya. Oke. Ya. Boleh mulai dari kelompok 1 dan 2 yang presentasi maju ke depan. Kelompok 1. Ya, silakan maju ke depan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada kelompok yang ingin menanggapi? Ya, silakan kelompok 2 berdiri. Ya, kelompok 2 setuju dengan penjelasan kelompok 1 sebab lilin mengalami perubahan wujud benda, yaitu saat dibakar oleh api lilin akan meleleh atau disebut dengan mencair. Nah, berarti kelompok 2 setuju dengan kelompok 1 ya? Ya, tanggapannya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, kelompok 3 ya. Kelompok 3 dan kelompok 4 siapa yang mau presentasi? Oke, kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ada kelompok yang ingin menanggapi? Oke, kelompok 4 silakan berdiri.
Ya, berarti kelompok 4 setuju dengan pernyataan kelompok 3? Ya, setuju. Ya, oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, kelompok 3 silakan boleh maju kembali ke tempat duduknya. Baik, tugasnya Ibu ambil ya yang LKPD, yang hasil kerja diskusi kelompok kalian Ibu. Ya, Ibu ambil 3 tugasnya. Ya, ambil. Cakep. Kelompok 4. Kelompok 2. Ya, Ibu ambil ya. Pelajaran hari ini ya. Itu tadi kita sudah belajar tentang apa? Apa? Ya, betul, perubahan wujud benda ya. Jadi perubahan wujud itu ada berapa? Ya, betul, ada 6. Apa saja yang pertama? Menguap. Yang kedua? Membeku. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Ya, yang keenam? Mengembun. Jadi ada 6 ya. Mari kita lihat kembali. Menguap itu contohnya seperti apa? Rebus air ya. Nah, tadi yang udah dilakukan percobaan kelompok 1 dan kelompok 2. Dia mencoba kan lilinnya menyala, lalu sendoknya diisi air. Mendidih atau tidak? Mendidih. Nah, itu terjadi proses iya, betul, menguap ya. Nah, yang kedua itu ada membeku ya, ada membeku ya. Contohnya itu lilin yang sudah dilelehkan, didiamkan, dia akan membeku, dia mengeras kembali ya. Mencair. Nah, contohnya tadi yang udah diuji coba itu ada lilin dan ada es krim ya, contoh yang lainnya. Menyublim. Nah, ini ya, menyublim. Menyublim itu contohnya kapur barus atau kamper ya. Dia juga sama, lama-lama akan habis tapi dia tidak melalui proses cair ya. Selanjutnya ada mengkristal. Nah, ya, mengkristal ini contohnya uap yang menjadi salju ya. Mengembun. Ya, mengembun contohnya apa? Ya, betul. Ya, mengembun itu contohnya pada daun yang ada di pagi hari atau rumput yang di pagi hari ya. Ya. Nah, sekarang Ibu ingin membagikan soal evaluasi. Ya. Ini dikerjakannya tidak berkelompok, tetapi sendiri-sendiri. Ini sesuai dengan pemahaman kalian yang sudah kalian lakukan, yang kalian pelajari, yang kalian coba. Ibu bagikan soalnya. Dan ya, jangan berebut. Silakan diisi ya. Ya, jawaban yang sesuai dengan soalnya. Ya, dibaca dengan teliti ya, diisi, dipilih jawaban yang paling benar, yang sesuai dengan soalnya. Sudah semua anak-anak? Sudah? Ya, kalau sudah silakan dijadikan satu di ketua kelompoknya, nanti akan Ibu ambil. Ya, dijadikan satu. Ya. Tepuk diam.
Ya, silakan dikumpulkan ya. Dikumpulkan di ketua kelompok. Sudah. Bu ambil kembali ya. Ya, sudah. Baik. Oke. Kelompok 3. Kelompok 4. Hari ini kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda. Gimana belajar hari ini? Seru, happy, menyenangkan ya. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya, untuk besok, kita akan belajar tentang energi. Ya, belajar tentang energi. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita sudahi ya. Silakan bukunya dan alat dan bahannya dirapihkan, masukkan ke dalam tas. Oke, boleh dirapihkan. Ya, kalau yang sudah rapi, boleh duduk lagi di bangkunya dengan rapi. Ya, sudah? Nah, ya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya sebelum pulang. Ayo boleh ketua kelas dipimpin doa teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri. Memberi salam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.